Nanti di dalam jalan mulia berunsur 8, yang kedua kan dikatakan sama sangkapa, yang diartikan perniatan benar. Apakah hanya perniatan benar itu, apakah bisa diartikan bahwa apapun yang kita lakukan dengan niat yang baik, tidak menyakiti orang lain? Apakah maksudnya hanya seperti itu saja, Bante, atau bagaimana, Bante? Tolong jelaskan. Sama sangkapa perniatan atau pemikiran lah, pemikiran yang patut, yang semestinya. Kata sama itu artinya yang yang patut, yang semestinya. Nah, yang benar juga boleh. Padanan katanya itu adalah witaka. Tapi biasanya kalau sangkapa itu sambungannya itu, depannya itu sama sangkapa atau mica sangkapa. Sedangkan kalau witaka artinya pemikiran juga. Ya, kalau sama sangkapa itu bersinonim dengan kusala witaka. Sedangkan mica sangkapa, pemikiran keliru, bersinonim dengan akusala witaka. Kata witaka juga pemikiran juga artinya. Ketiganya itu punya ciri yang sama. Maaf, keduanya. Keduanya punya ciri yang sama, yaitu ada 3 hal. Pertama adalah nekama sangkapa atau nekama witaka. Yaitu apa? Pemikiran-pemikiran demi melepas, meninggalkan kesenangan-kesenangan indrawi. Yang kedua adalah abhyapada witaka atau abhyapada sangkapa. Pemikiran-pemikiran yang terbebas dari kegusaran. Yang ketiga adalah awihingsa sangkapa atau awihingsa witaka. Sebetulnya mirip-mirip dengan bhyapada wihingsa ini, hanya tensinya lebih kental. Wihingsa itu punya makna menyakiti. Jadi kalau bhyapada itu sebatas kemarahan, kegusaran, kebencian yang ya semacam meradang begitulah. Kalau bhyapada, kalau wihingsa itu sudah keinginan ya menyakiti, ya. Jadi pemikiran yang baik yaitu adalah pemikiran yang ya tidak menyakiti, pemikiran yang satu lagi itu abhyapada, yang tidak mendatangkan kegusaran atau memberikan kegusaran. Jadi ada 3 yang kalau dikelompokkan itu ya tidak mengumbar loba, tidak mengumbar dosa. Dan ini yang ada dalam praktek jana, praktek pengembangan batin yang secara peristilahan dalam Buddhis itu disebut dengan proses berlangsungnya jana, di mana harus ada witaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata. Witaka wicara di sini ya pemikiran, yaitu yang dimaksud adalah sama witaka.
Sehingga sama witaka di sini apa? Tadi disebutkan nekama witaka. Sama dengan apa? Sama dengan apa namanya? Pelepasan, ya artinya pelepasan pada kesenangan indrawi. Sehingga jana pertama itu apa? Wiwica kamehi, lengang dari kesenangan indrawi. Wiwica aku wiwicewa kamehi, ya. Lepas dari kesenangan indrawi. Wiwica aku salehi damehi, lepas juga dari hal-hal buruk yang lainnya, yaitu biapada, wihingsa, termasuk juga dinamida, keengganan dan kengantukan, udaca kukuca, keterhamburan dan kekhawatiran. Satu lagi wicikica, keraguan-raguan atau kebimbangan. Nah, jadi yang kedua biapada ya dalam niwarana itu ya apa namanya? Memang yang sudah dihancurkan, harus dihancurkan itu adalah bagian dari yang namanya samawitaka, sesama sangkapa atau kusala witaka, di mana witaka ini adalah faktor jana yang tidak boleh disisihkan. Pemikiran, dan pemikirannya di sisi yang baik, yang mulia. Ini loh yang orang kurang begitu konsen, yang orang kurang begitu melihat arti permaknaan witaka di sini apa sih sesungguhnya, bagaimana berpikir, apakah sekedar berpikir, dan bahkan ada orang yang mengerti kalau bermeditasi itu tidak berpikir. Nah, begitu. Dan satu lagi dalam pengembangan Satipatthana itu, kaye kaya nupasi wiharati atapi sampajano setima wineya loke abijado manasang. Artinya apa? Wineya loke abijado manasang. Memberantas keserakahan abijja, ya, dan domanasa, kekecewaan, yaitu nama lain dari kebencian. Biapada, wihingsa, sama saja. Loh, yang dibahas kedua hal tadi, baik sama sangkapa atau kusala witaka, itu adalah keserakahan, memberantas keserakahan dan memberantas kebencian. Soalnya wihingsa itu juga bagian dari kebencian juga. Terus dalam jana juga wiwicewa kamehi, memberantas kesenangan indrawi dan memberantas hal-hal buruk yang lainnya. Wiwica aku salehi damehi. Dalam Satipatthana juga disebutkan wineya loke abijado manasang, memberantas keserakahan dan kebencian dalam pancakanda atau dalam nama rupa loke. Kok tidak ada memberantas moha ya di sana ya? Ada yang tahu jawabannya enggak? Nah, ini sama sangkapa itu butir yang keberapa? Kedua kan? Kedua. Butir yang pertama mestinya sudah ada dulu. Apa itu? Sama titi kan? Sama titik. Di situ nanti ya. Itulah pannya. Panyanya di sana. Mohanya di sana. Pannya ada yang dibantu dengan apa? Dibantu sama titik. Pannya di sini dibantu dengan
sati dan wirya. Nah, untuk mendapatkan ini apa namanya terberantasnya kotoran-kotoran, yaitu kesenangan indrawi dan kebencian. Dua hal. Jadi sudah lengkap 3 di sana. Begitu. Yang nomor 1 sama titik. Ya, punya pandangan benar ya. Pandangan bagaimana mengerti ya apa atau menembus 4 kebenaran Arya. Di sana dari kebenaran Arya itu terrealisasi juga pengetahuan tentang anicca dukkha anatta. Dan ini sesungguhnya sebagai alat untuk memberantas ini micca sangkapa atau akusala wittaka. Berjalan pada kusala wittaka atau sama sangkapa. Nah, begitu. Dalam Mahasatipatthana Sutta juga sama. Contohnya itu kalimat kaye kayanupasi viharati. Atapi sampajano satima. Seseorang berdiam melihat tubuh dalam tubuh sebagai orang yang atapi bersemangat, sampajano berkebijaksanaan, satima punya perhatian. Nah, wineya loke abijado manasang, memberantas keserakahan dan kebencian. Tetapi memberantas keserakahan kebencian ini ya karena dasarnya apa? Dasarnya sudah ada pannya di depan itu tadi apa? Sampajano, punya kebijaksanaan dengan dibantu oleh sati dan wirya. Tergantunglah kalau misalnya kita menekankan pada pelaksanaan semangat, apa itu semangat wirya ini memotong keburukan yang sudah muncul, mencegah keburukan yang belum muncul, memunculkan kebaikan yang belum muncul, mempertahankan, mengembangkan kebaikan yang sudah muncul. Kalau fokusnya di sini, panya dan sati sebagai penunjang. Begitu. Nah, kalau apa namanya pelatihannya pada mengutamakan pada sati, panya dan wirya di sini dan atapi ini sebagai penunjangnya. Fokusnya di mana kita berlatih? Di sama sati atau di sama di sama wayama atau bahkan di sama titik ya yang diutamakan ya punya pandangan yang benar dan kesemuanya ini sama titik sama titik atau panya sampajano dengan wirya dan sati di sini tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada yang namanya objek. Nah, tapi objek itu sebatas sebagai tujuan agar ketiganya ini bisa bekerja dengan baik, yaitu berkembang dalam batin. Keberadaan sati, panya, dan wirya ini. Mengapa harus ada objek? Keberadaan wirya, sati, dan panya ini karena keberadaan objek itu mengganggu terus dengan apa namanya ini menipu-nipu apa yang indah-indah dalam bentuk, dalam suara, dalam bau, dalam apa rasa,
dalam persentuhan. Ini yang disebut dengan idhara mana atau objek yang menyenangkan. Nah ini ada di sekitaran dan itu mengganggu, membuat orang itu menjadi menderita, panas, sengsara ya karena objek-objek itu semua. Begitu. Mengapa Wirya Satipannya harus ada objek? Ya karena memang objek inilah yang sesungguhnya menjadi pengganggu sehingga yang dalam tanda petik makhluk ini, mengapa saya sebut tanda petik? Soalnya ya memang sesungguhnya dalam pengertian Buddhis itu ya makhluk itu ya sebutan persepakatan saja, bukan makna aslinya. Makhluk itu dia tidak ada. Itu yang namanya makhluk menjadi panas, menjadi sengsara, menjadi menghadapi hal-hal yang mengerikan, menyakitkan, ya itu karena objek-objek itu. Sudah menjawab. Sudah, Bante. Ya, Hanumodana ya. Sapitiyo viwajantu sabbarogo vinasatu mate bhavatwantarayo sukhiti khayuko bhava abhiwadana silissa niccang buddha pacayino cattaro dhamma waddhanti ayuwanno sukhang balang